Begini penjelasan asal-usul kata pendeta. Saya pendeta Henry Tandianta, Master of Bibliology Study. Kok Pak HTD berani memakai kata pendeta, padahal pendeta tidak ada di Alkitab? Justru karena pendeta tidak ada di Alkitab, saya memakai kata pendeta. Pendeta itu artinya tokoh atau pemimpin umat beragama, ya. Di kekristenan disebut pendeta. Pendeta bukan pandita, ya. Keyakinan lain ada disebut pandita, ada pandita Hindu, pandita Buddha, ada pandita Konghucu, ya. Saya pendeta. Karena pendeta tidak ada di Alkitab, maka saya berani memakai istilah itu. Di Alkitab ada 5, ya. 5 istilah jabatan yang disebut sendiri oleh Yesus, ya yang dinyatakan oleh Paulus. Efesus 4 ayat 11, dan ia itu Yesus yang memberikan baik nabi, rasul, pemberita Injil, gembala, dan pengajar. Anda tidak berhak memakai 5 ini kalau Anda tidak dipilih oleh Yesus. Kecuali kalau Yesus berkata langsung kepadamu. Contoh saya. Yesus berkata kepada saya, kamu ikut aku. Maka saya mendeklarasikan diri, aku pengikut Yesus. Karena Yesus itu ngomong ke saya, kamu ikut aku. Pertobatan saya adalah kata-kata itu. Kamu ikut aku. Maka saya pengikut Yesus. Kalau Yesus berkata kepada saya, aku menjadikan engkau pilihanku, maka mungkin saya jadi nabi, mungkin, ya. Kalau kamu alat pilihanku, nah itu mungkin aku jadi nabi. Karena aku ini dengarnya kamu ikut aku, maka saya selalu mengatakan aku pengikut Yesus. Kita tidak boleh memakai gelar nabi, gelar rasul, gelar evangelis atau pemberita Injil. Jadi kalau ada mukalaf mengatakan dirinya evangelis, sekarang dia sudah malu. Karena dengan mengatakan evangelis, kamu itu dipilih Yesus. Menghujat Yesus luar biasa loh. Ya, mukalaf, ya. Ada mukalaf yang ngaku masih jadi evangelis, ya. Yang ngangkat kamu jadi evangelis siapa? Evangelis itu harus dipilih Yesus, sementara kamu sendiri tidak percaya Yesus. Lucu toh? Ya. Anda juga tidak boleh memakai gelar gembala. Aku seorang gembala. Gembala itu yang menentukan Yesus. Ya, Yesus akan berkata begini, Petrus, gembalakanlah umatku atau gembalakanlah domba-dombaku. Berarti Petrus itu seorang gembala. Karena Yesus sendiri yang berkata. Yesus tidak berkata kepada Yohanes atau kepada yang lain, ya Matius, ya. Tapi Yesus berkata kepada Petrus, Petrus, gembalakanlah domba-dombaku, bahkan sampai 3 kali toh, ya. Juga tidak boleh Anda memakai gelar pengajar. Kalau Yesus tidak ngomong, ini bahasa saya, Yesus tidak berbicara langsung kepada Anda, ya, sebagai pengajar. Nah, kalau Paulus 5-5-nya, Paulus itu nabi iya, rasul iya, pemberita Injil iya, gembala iya, pengajar iya. Sebab dia memang ditunjuk oleh Yesus menjadi alatku. Kisah 9 ayat 15. Dia aku pilih menjadi alatku. Kalau kepada saya, Yesus berkata langsung melalui pendengaran yang akhirnya saya roboh itu, ya. Sementara tanteku melihat geledek, jeger, saya mendengarnya, kamu ikut aku, roboh saya. Telungkup ya, beberapa detik, ya. Jadi kalau ditanya, saya seorang pengikut Kristus, pengikut Yesus. Karena pendeta tidak ada di dalam 5 gelar ini. Tidak ada nabi, rasul, pemberita Injil, gembala, dan pengajar. Karena di luar itulah makanya saya mau memakai sebutan pendeta sebagai tokoh agama. Kalau Kristen itu pendeta, kalau Hindu pandita, kalau Hindu, Buddha juga pandita, Konghucu juga pandita. Kalau Kristen pendeta. Memang beda, saya selalu menyebut pendeta, bukan pandita. Ya. Justru karena tidak ada disebut di Alkitab, saya berani memakai sebutan pendeta. Kalau saya tidak berani memakai sebutan pengajar atau gembala. Karena Allah tidak berbicara kepada saya, Henry, gembalakanlah umat-umatku.
Tapi orang lain suka nyebut Pak Gembala, ya biarin lah. Daripada disebut yang lain ya toh. Ya, itu Pak Gembala ya. Ya biarin aja ya toh. Tapi saya tidak mendeklarasikan seperti itu ya. Ya, jemaatku banyak ya, kita berjemaat, yes benar. Jemaatku banyak dari Sabang sampai Merauke. Ya. Itu jemaatku ya. Tapi apakah saya disebut aku menggembalakan mereka? Tidak lah ya. Aku tidak mendeklarasikan seperti itu. Tapi kalau orang lain menyebut Pak TD menggembalakan jemaatnya, ya silahkan gitu. Yang jelas aku pengikut Yesus karena aku mendengar langsung kamu ikut aku. Ya. Ya, seperti itu ya. Jadi Bapak Ibu Saudara, ini jawaban bagaimana munculnya istilah pendeta. Anda tidak boleh. Nah, maka dari itu juga ada istilah romo kan. Romo juga tidak ada di Alkitab. Ada istilah kalau bishop itu ada. Bishop itu apa ya? Penilik jemaat ya, penilik jemaat. Kalau penatua itu elder ya. Elder atau ya elder lah ya. Kalau diaken ya diaken ya. Penilik jemaat, penatua ya, itu ada di Alkitab ya. Jangan memakai bishop juga, jangan memakai pastor, malah boleh pastor. Ya, kadang-kadang dulu saya memakai pastor ya. Ya, pastor, tapi saya dikira pastor, dikira Katolik. Waduh, gawat kalau aku dikira Katolik. Nanti nggak masuk surga, nggak mau saya ya. Saya ini orang Kristen, bukan orang Katolik, bukan orang Protestan, bukan orang karismatik ya. Bukan orang Pentakos, bukan orang Advent ya. Walaupun saya 35 tahun di Tritunggal ya. Pindah-pindah, tetapi saya ini orang Kristen ya. Ya, jadi itu mengapa munculnya istilah pendeta. Karena pendeta itu tidak ada di Alkitab, justru saya mau pakai. Saya tidak mau pakai istilah gembala. Saya tidak mau pakai istilah pengajar, walaupun aku ini pinter ngajar. Kata di luar sana, HTD itu pengajarannya ciamik. Bahasanya jelas, ya toh, padat, singkat, clear. Ya, kata mereka, tapi saya tidak mendeklarasikan diri sebagai pengajar. Aku juga tidak menyatakan diri pemberita Injil, walaupun secara real HTD adalah memberitakan Injil Kristus tulen. Kalau Injil Kristus itu ya sekarang ini pokoknya kalau HTD itu Injil Kristus itu nggak belok-belok tuh ya. Saya juga tidak mendeklarasikan sebagai rasul maupun sebagai nabi, walaupun hikmat profesi apa itu namanya, karunia kenabian itu semua orang ini HTD ini kok bisa mengerti ya, bisa mengerti alam maut, bisa mengerti, semua bisa dijawab oleh HTD. Tapi saya tidak pernah mendeklarasikan sebagai nabi, rasul, pemberita Injil, gembala dan pengajar. Karena Yesus tidak ngomong ke saya, Yesus tidak berkata kamu menjadi alatku untuk mengajarkan. Nah, enggak. Kamu ikut aku, jadi aku deklarasinya selalu aku ini pengikut Kristus. Ya, saya itu pengikut Kristus karena Yesus berkata begitu. Tapi orang lain bisa saja menyebut aku ini pengajar yang hebat, misalnya. Ya, gembala boleh, ya, misalnya seperti itu, silahkan. Ya, pemberita Injil, ya, rasul, nabi, silahkan. Ya, itu Anda yang nyebut, tapi saya tidak mendeklarasikan itu dan saya tidak memakai sebutan atau gelar itu. Saya memakai sebagai pendeta. Karena pendeta justru tidak ada di Alkitab. Ngerti sekarang? Ya. Karena saya tidak boleh mengkudeta haknya Yesus. Yang menentukan kamu jadi gembala itu Yesus. Bukan sinode, bukan. Yang menentukan kamu jadi pengajar, pemberita Injil, nabi, rasul, gembala itu Yesus. Kita tidak boleh mengkudeta itu. Kecuali kalau Yesus menyatakan langsung kepada kita seperti kepada Paulus. Paulus lewat Ananias, lalu Paulus juga mendengar sendiri. Ya. Pada Singkat Danglet itu yang menanyakan bagaimana kronologi munculnya kata pendeta dipakai oleh orang Kristen. Ingat ya, pendeta bukan pandita. Ya. Saya memakai istilah pendeta karena justru pendeta tidak ada di Alkitab. Ya. Dan yang kita tidak boleh memakai nabi, rasul, penginjil, gembala dan pengajar. Kalau tidak ditunjuk oleh Yesus. Ya, Anda yang suka mendeklarasikan, Pak Gembala, saya ini gembala. Ya, Anda mengkudeta haknya Yesus, gitu.
Ya, gembala apalagi pengajar, pemberita Injil, nabi dan rasul itu dipilih oleh Yesus. Kita tidak boleh mengkudeta haknya Yesus. Sinode tidak boleh mengkudeta haknya Yesus. Makanya saya mengatakan dulu toh, najis kalau saya dilantik oleh sinode. Najis saya. Ya, sinode tidak punya hak untuk menentukan seseorang. Kamu jadi hamba Tuhan, kamu jadi gembala, kamu enggak punya hak. Ya, itu haknya Yesus. Makanya declare kita pendeta aja. Ya. Demikian pula saya juga tidak pernah mengatakan ya hanya Anda sudah lulus sekolah Alkitab, cuman gitu saja. Anda nanti bisa jadi nabi, rasul dan seterusnya. Tapi bukan saya yang melantik Anda, enggak. Dan sinode juga tidak punya hak. Sinode itu mengkudeta haknya Yesus ketika Anda menjadikan Anda itu seorang, kamu tak tahbiskan sebagai seorang pengajar. Seperti itu. That it, segala hormat untuk Yesus Kristus. Haleluya. Amin.